Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lolo Biru. Kali ini aku akan membagikan tips cara membuat paspor bagi pembuat paspor pemula atau baru. Seperti apa tahapan pembuatan paspor saat ini? Ikuti terus channel saya dan jangan lupa subscribe. Di era sekarang yang serba digital, pembuatan paspor sekarang sudah online ya. Jadi jangan sampai kita belum mengisi secara online langsung datang ke kantor imigrasi. Nanti akan sia-sia teman-teman. Jadi sebelum teman-teman datang ke kantor imigrasi, pastikan sudah mengisi data permintaan pembuatan paspor di aplikasi M-Passport. Apa sih M-Passport itu? M-Passport adalah aplikasi penginputan pengajuan paspor yang diajukan secara online. Jadi kita dipermudah pengajuan paspor dengan online. Setelah M-Passport diinstal, pastikan teman-teman membuat akun untuk melakukan proses pengisian data pengajuan paspor. Teman-teman tinggal mengikuti step-step pengisian data dari pengajuan paspor. Dari pengisian data secara lengkap, ID dari KTP, dan nanti juga ada pilihan. Teman-teman bisa memilih membuat paspor biasa atau elektronik. Apa sih perbedaan paspor biasa dengan paspor elektronik? Kalau paspor biasa berisi biodata dari pemegang paspor. Kalau paspor elektronik, selain biodata, juga tersimpan biometrik wajah dan juga sidik jari dari pemegang paspor yang tersimpan di chip dan dapat dipindai. Itu bedanya. Biayanya sendiri juga berbeda. Terakhir di bulan Desember 2023, pembuatan paspor biasa itu tarifnya 350.000. Untuk paspor elektronik tarifnya 650.000. Estimasi waktu pembuatan paspor sekitar 4 sampai 5 hari. Tapi jangan khawatir, di situ ada pilihan menu percepatan. Paspor bisa lebih cepat jadi 1 hari atau jam di waktu pengumpulan berkas di kantor imigrasi. Tarif percepatannya berbeda, jadi biaya percepatan tentunya lebih mahal karena ada tambahan tarif 1 juta. Misal kita misalkan kita memilih pembuatan paspor biasa, total kalau kita memilih percepatan, totalnya ya 1.350.000. Kalau kita membuat paspor elektronik, percepatan ya nominal 1.650.000. Setelah kita mengisi data, nanti akan muncul billing. Billing ini harus segera kita bayar. Pembayarannya bisa by m-banking atau di store-store yang bekerja sama dengan pembayaran secara elektronik. Dan ingat, di billing itu ada tenggang waktunya. Jadi pastikan teman-teman membayar sebelum tenggang waktunya habis. Step berikutnya, setelah kita membayar, nanti di email kita akan dikirim bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini pastikan teman-teman nanti di print dan dibawa bersama berkas-berkas yang akan dikumpulkan di kantor imigrasi. Di dalam bukti pembayaran itu sudah terdapat jadwal waktu teman-teman untuk segera mengajukan berkas ke kantor imigrasi. Pastikan teman-teman tidak terlambat waktu dan tanggal, hari, jadwal teman-teman harus mengumpulkan berkas. Berkas apa saja yang dipersiapkan untuk pengajuan berkas ke kantor imigrasi? Teman-teman harus membawa KTP, KK asli,
dan juga akte kelahiran, serta print dari bukti pembayaran billing pengajuan pembuatan paspor secara digital. Pastikan teman-teman membawa aslinya dan juga fotokopinya. Jadi nanti akan diminta fotokopi KK, akte, KTP, dan juga bukti pembayaran pengajuan paspor. Buat teman-teman yang gak sempet memfotokopi atau memprint bukti pembayaran dari pengajuan paspor, biasanya di kantor-kantor migrasi disediakan printer untuk para pengaju paspor yang belum sempat mengeprint. Tapi saran saya sih lebih baik kita prepare dari sebelum sampai ke kantor migrasi. Step berikutnya adalah step wawancara. Jadi nanti kita akan diwawancara ya seputar durasi kapan kita berencana ke luar negeri, berapa hari, tujuannya apa, kita jelaskan ke kantor imigrasi. Teman-teman ya yang mau mengajukan membuat paspor tapi belum berencana kemana-mana juga bisa, nanti bisa disampaikan ke bagian saat kita diwawancara. Session berikutnya kita akan foto untuk paspor. Nah, foto paspor ini tipsnya buat teman-teman, saran saya membawa baju batik ya, karena untuk pembuatan paspor biasanya kantor imigrasi meminta pengaju paspor menggunakan baju batik. Tapi kalau kebetulan teman-teman tidak membawa atau memakai batik, biasanya di kantor imigrasi sudah disediakan beberapa baju batik yang memang bisa dipakai untuk foto teman-teman. Selain foto, nanti juga akan direkam sidik jari kita yang akan connect semua ke paspor maupun paspor yang kita bikin. Oke, selanjutnya step terakhir adalah pengambilan paspor. Nah, buat teman-teman yang sudah mengajukan percepatan, bisa ditunggu saat itu juga. Biasanya nanti akan diinfokan oleh petugasnya, misalnya jam berapa bisa diambil. Nah, untuk pengambilan sendiri harus disarankan kita langsung ya, tidak diwakilkan, karena nanti akan menyerahkan bukti pembayaran dan juga ada tanda tangan dan foto pengambil paspor. Kira-kira seperti itu teman-teman urutan pengajuan paspor di era sekarang ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, bisa saya update lagi. Pada video selanjutnya saya akan membagikan tips bagi teman-teman yang akan ke luar negeri. Persiapan apa aja sih selain paspor? Karena di luar negeri itu, kalau buat kita yang belum pernah ke luar negeri, pasti banyak hal yang di luar dugaan yang memang perlu persiapan. Kalau kita tidak persiapkan, nanti kita sendiri yang akan kesulitan. Kita teman-teman, saya akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Lolo Biru. Aku Lolo Biru pamit undur diri dan wassalam.